Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sekarang bertemu dengan saya King Dedes yang mengajar pada kelas 12 IPA dan IPS di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kita, agar hati dan pikiran kita terbuka menerima informasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru pada hari ini. Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita ini terkoneksi dengan hati dan pikiran kamu, ada baiknya kamu kenali gurumu. Untuk itu silahkan lihat slide yang berikut ini. Anak-anak sekalian, pada semester pertama tahun pelajaran 2020-2021 di era di zaman pandemi corona atau coronavirus disease 19 ini, pembelajaran kita laksanakan melalui dalam jaringan atau daring. Itu pembelajaran kita laksanakan dengan cara tidak seperti biasanya. Ini tentu tantangan sendiri, baik bagi Bapak sendiri maupun bagi kamu sebagai siswa sekalian. Pada materi kita yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang diatur oleh pemerintah, bahwa kompetensi dasar yang harus kamu miliki berada pada dua ranah. Pertama, ranah pengetahuan, yang kemudian pada ranah keterampilan. Pada pertemuan pertama, materinya adalah menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola basah. Pada hari ini kita akan mempelajari sepak bola, salah satu olahraga paling populer di dunia. Setelah proses pembelajaran ini, diharapkan atau tujuan pembelajaran ini adalah pertama, kamu memahami apa yang disebut dengan analisis. Kamu memahami, mengerti apa yang disebut dengan strategi. Kamu paham dan mengerti tentang apa yang disebut dengan taktik dalam permainan sepak bola. Kemudian kamu bisa dalam tataran keterampilan, kamu bisa mempraktekkan hasil analisis tersebut di dalam bentuk sebuah permainan. Tetapi karena kita tidak bisa bertatap langsung, akan kita bikinkan tugas yang sesuai dengan kondisi sekarang. Anak-anak sekalian, analisis taktik strategi permainan sepak bola yang jelas di sini ada 3 variabel: menganalisis, kemudian teknik, taktik, strategi, kemudian sepak bola. Tentu itu yang pertama yang harus kamu kuasai untuk bisa membahas pelajaran ini adalah kamu harus mengerti apa yang disebut dengan analisis, apa yang disebut dan yang dimaksud dengan taktik, dan apa yang disebut dengan strategi. Saya akan membantu kamu memahami ini. Di samping kamu bisa membaca buku PJOK kelas 12 yang sudah Bapak distribusikan, sudah Bapak share di kelas, seluruh kelas. Anak-anak sekalian, Bapak kasihkan ilustrasi seperti ini. Ada sebuah turnamen sepak bola yang dilaksanakan di Stadion Sawah Lebar. Pada partai final akan bertanding antara SMA Negeri 7 berhadapan dengan SMA Negeri Rumah selaku tuan rumah. Kebetulan Bapak sebagai pelatih di SMA Negeri 7. Sebelum bertanding, Bapak sudah mendapatkan informasi. Yang pertama, cuaca diperkirakan cerah. Lapangan sedikit becek, licin karena sebelumnya ada hujan. Wasit ditentukan oleh pihak tuan rumah, penyelenggara dalam hal ini adalah SMA Luma, kebetulan calon lawan kita. Kemudian Bapak juga mendapatkan informasi tentang seluruh 3 orang pemain inti SMA 5 dalam kondisi cedera. Penonton diperkirakan 1.000 orang. Kemudian dari tim kita sendiri, pertama SMA 7 seluruh pemainnya dalam keadaan bugar karena memiliki 3 hari kesempatan istirahat setelah bertanding di semifinal. Seluruh pemain dapat diturunkan dengan full tim.
rekor pertandingan kedua sekolah dari 19 kali pertemuan, 10 kali diantaranya kita menang, 8 kali diantaranya kalah, dan sisanya berakhir draw. Dari segi teknik, kedua tim, Bapak mempunyai data seimbang. Cuma saja kita mempunyai satu orang pemain sayap yang mempunyai kecepatan dan teknik yang bagus dan selalu menjadi perhatian dari seluruh lawan yang sudah kita hadapi. Itulah yang informasi data yang Bapak peroleh sebelum pelaksanaan pertandingan final tersebut. Anak-anak sekalian, dari ilustrasi tersebut atau dari gambaran yang Bapak sampaikan tersebut, pertanyaan, apakah yang saya lakukan tadi? Strategi, taktik, teknik, atau apa? Kemudian dilaksanakan ketika sebelum pertandingan, sedang bermain, atau sesudah pertandingan. Berikut, apa saja yang diperlukan untuk menyusun sebuah strategi untuk menghadapi sebuah pertandingan? Ada hal-hal atau aspek-aspek atau elemen-elemen apa yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menyusun sebuah strategi berdasarkan ilustrasi yang Bapak sampaikan. Jawab perorangan, tulis dengan tangan sendiri, dengan bahasa sendiri. Yakinlah, lebih baik kalah 5-0 daripada diberi menang 10-0. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나줘. 두려운 맵에서 난 오늘도 흔들리죠. 떨어질까봐 날아오르지 못한 어린 새처럼 자꾸 내가 할 수 있나, 내 꿈이 이루어질까. 내 딛는 걸음 한 걸음 걸음이 다시 두려워질 때마다 Dream my 내 꿈을 꾸죠. 힘들면 난 눈을 감고 꿈이 이루어지는 그 순간을 계속 떠올리며 일어나줘. I can fly, 나는 믿어요. 언젠간 난 저 하늘 위로 날개를 펴고 누구보다도 자유롭게 높이 날아오를 거예요. 넘어진 날 일으켜줄 용기가 필요하죠. 먼지를 털고 다시 일어나